Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Di antara kisah luar biasa yang terjadi di Perang Badar adalah kisah datangnya dan hadirnya para malaikat di Perang Badar. Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu. Kejadian turunnya malaikat, Allah ceritakan lengkap dalam surah Al-Anfal ayat 9-10. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu bagaimanakah kisah turunnya malaikat di Perang Badar? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Saat Perang Badar sedang berkecamuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kembali ke kemah untuk berdoa, dan didampingi oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa, tiba-tiba saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk, terasa berat mata beliau, lalu tertidur sekejap. Abu Bakar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, sedangkan peperangan sedang berkecamuk. Dan pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba terkaget, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Abu Bakar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda tersenyum?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bergembiralah wahai Abu Bakar." Abu Bakar bertanya, "Apa berita gembira itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih, dan bersamanya 1000 malaikat." Ini adalah kejadian yang Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 9-10 tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari kemah dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah kaum Quraisy, sambil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh terhina wajah-wajah kalian." Beberapa sahabat pada saat itu yang ikut di Perang Badar, yang masih dalam keadaan kafir berkata, "Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar tanah itu, kami menyaksikan tidak ada seorang pun di antara kami kecuali matanya terkena debu itu." Padahal tanah tersebut hanya segenggam tapi ratusan pasukan Quraisy, semuanya terkena lemparan tanah itu. Hal ini Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 17-18. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Surah Al-Anfal sendiri memang banyak mengisahkan tentang Perang Badar. Setelah Perang Badar selesai berkecamuk, dan kaum muslimin memenangkan peperangan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan para korban dari kaum Quraisy, dan beliau bersabda kepada para sahabat, "Apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lihatlah leher dan tangan mereka, yang terlihat tanda terbakar api, berarti korban malaikat, karena malaikat berperang dengan pedang dari api neraka." Para sahabat pun berkata, "Kami pun memeriksa para korban Quraisy, dan kami temukan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk memenggal kepala dan memancung jari-jari. Mengapa Allah menghukum mereka dengan cara itu? Karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.
Mereka keluar dari Mekah karena mereka mau memerangi agama Allah dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 12-14. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Salah seorang sahabat berkata saat duel dengan orang Quraisy, saat aku akan memenggal salah satu kepala seorang di antara mereka, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri, dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya. Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sempat mendengar di saat perang berkecamuk, ada suara yang mengatakan, 'Majulah wahai Haizub.'" Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya. Salah satu tahanan muslimin saat di Badar adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang saat itu Abbas masih dalam keadaan kafir. Abbas memiliki postur tubuh yang tinggi, besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang menawan Abbas adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah ini postur tubuhnya kecil dan kurus sekali. Sampai pernah Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon kurma, lalu ada angin kencang, membuat kain yang menutupi betisnya tersingkap, lalu terlihat oleh para sahabat. Saking kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud, para sahabat tertawakan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian menertawakan dua kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, dua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal. Fadilahnya sahabat ini luar biasa, tetapi memang orangnya sangat kecil dan kurus, secara logika tidak mungkin Ibnu Mas'ud menawan Abbas. Sahabat yang menyaksikan mereka berkata, kami melihat pada saat Abdullah bin Mas'ud memegang tangan Abbas, Abbas teriak-teriak kesakitan. Maka para sahabat melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, "Ya Rasulullah, bagaimana kita memahami ini?" Ibnu Mas'ud menangkap Abbas, dan Abbas teriak-teriak kesakitan. Tanya Abbas, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat bertanya kepada Abbas, "Hai Abbas, kenapa kau teriak-teriak? Ini yang tangkap kau orang kecil." Maka Abbas berkata, "Demi Allah, tangan saya seperti mau patah." Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Hai Ibnu Mas'ud, hati-hati, jangan sampai kau berpikir bahwasanya kau yang menangkapnya, itu adalah perannya para malaikat." Kata ahli sejarah belum pernah malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Peperangan yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan lagi bantuan malaikat, tapi mereka hadir menyaksikan. Malaikat ikut berperang hanya di Badar. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.